Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan terbesar di Pulau Jawa, yang berdiri sejak tahun 1293, lalu berakhir pada abad ke-16 Masehi. Semasa kejayaannya, Kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa prasasti, serta peninggalan yang tersebar di berbagai lokasi. Berikut 10 prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit, yang dihimpun dari berbagai sumber, di antaranya adalah 1. Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta juga dikenal sebagai Prasasti Raden Wijaya, prasasti yang berangkat tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi. Prasasti ini berisi tentang penganugerahan Sima kepada petinggi desa Sukamerta, yang telah membantu pelarian Raden Wijaya, hingga sampai ke Sumenep untuk bertemu Arya Wiraraja. Prasasti ini juga menceritakan tentang Raden Wijaya, yang memperistri 4 putri Kertanagara sekaligus. Terdapat juga cerita penobatan Jayanagara, putra mahkota Raden Wijaya, sebagai Raja Muda di Daha Kediri, pada 1295 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. 2. Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti, yang isinya memperingati penobatan Arca Mahaksobya, di sebuah tempat bernama Wurare, sehingga prasastinya disebut Prasasti Wurare. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta, dan bertarikh 1211 Saka atau tanggal 21 November tahun 1289. Arca tersebut sebagai penghormatan, dan perlambang bagi Raja Kertanegara, dari Kerajaan Singhasari, yang dianggap oleh keturunannya, telah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung. Sedangkan tulisan prasastinya terletak di alas lapik arca Buddha tersebut, yang ditulis melingkar pada bagian bawahnya. Prasasti berbentuk sajak 19 bait, yang diantaranya menceritakan tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barat, yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan, dengan air ajaib dari kendinya, sehingga masing-masing belahan menjadi Janggala dan Panjalu. Pembelahan dilakukan untuk menghindari perang saudara, antara 2 pangeran, yang ingin berperang memperebutkan kekuasaan. Arca mulanya ditemukan di daerah Kandang Gajah. Kandang Gajah termasuk dalam wilayah Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1817, Arca dipindahkan ke Surabaya, dan saat ini terdapat di Taman Apsari, dekat pusat kota Surabaya, Jawa Timur. 3. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu merupakan prasasti peninggalan zaman Majapahit, yang berangkat tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, yang menyebutkan tentang pemberian anugerah Raja Kertarajasa Jayawardana, kepada pejabat desa Kudadu, berupa penetapan desa Kudadu sebagai Sima. Pemberian anugerah tersebut, karena mereka telah berjasa membantu Raden Wijaya, saat dikejar oleh tentara Jayakatwang, dalam peristiwa pemberontakan Jayakatwang kepada Singhasari. Prasasti ini ditemukan di lereng Gunung Butak. 4. Prasasti Balawi. Bertuliskan tahun 1305 Masehi, di dalamnya tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. 5. Prasasti Prapancasapura. Memiliki rangka tahun 1320 Masehi, dan dibuat oleh Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit periode 1328 hingga 1350 Masehi dan Ibunda Hayam Wuruk. Prasasti ini menceritakan Hayam Wuruk, yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 6. Prasasti Parung.
Di dalamnya tertulis angka tahun 1350 Masehi. Pada prasasti ini, dikisahkan bahwa seorang pengadil harus punya pertimbangan matang sebelum memberikan keputusan. 7. Prasasti Canggu. Prasasti Trowulan I atau dikenal pula dengan nama Prasasti Canggu, adalah piagam kerajaan yang dikeluarkan pada masa Raja Hayam Wuruk. Prasasti Canggu berisi tentang peningkatan status desa-desa penyeberangan di seluruh Mandala Jawa dan aturan-aturan yang ditetapkan berkenaan dengan aktivitas penyeberangan yang dilakukan. Prasasti Canggu menggambarkan bahwa Canggu merupakan nama suatu desa penyeberangan. Panji Margabhaya disebutkan sebagai petugas penyeberangan, atau lebih tepat disebut sebagai pengelola pelabuhan Canggu. Dituliskan tanggal pembuatannya pada 1358, prasasti ini berisi peraturan melintas di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. 8. Prasasti Biluluk. Dari berbagai peninggalan sejarah di Lamongan, yang diindikasikan berkaitan dengan peradaban Majapahit, maka prasasti Biluluk merupakan satu-satunya prasasti berbau Majapahit, yang kini sudah mengorbit dalam catatan resmi sejarah keindonesiaan. Beberapa pengamat sejarah pun tak menepis kaitannya prasasti Biluluk dengan peradaban Majapahit di Lamongan. Prasasti Biluluk dikeluarkan tahun 1288 hingga 1317 Saka, atau tahun 1366 hingga 1397 Masehi, terbuat dari lempengan tembaga dengan jumlah 4 buah. Sebab itu prasasti ini kerap disebut para sejarawan secara terpisah, Prasasti Biluluk 1, 2, 3, dan 4. Dikarenakan memang kronologi waktu dikeluarkan, 4 pasang prasasti tersebut berbeda tentang waktu. Meskipun prasasti Biluluk terdapat 4 jenis, dengan waktu keluaran yang berbeda tentang waktu. Namun lokasi ditemukannya prasasti ini berada dalam satu lokasi. Dalam hal ini salah satu daerah di Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Mengacu pada selang waktu dikeluarkannya, Prasasti Biluluk tahun 1366 hingga 1387 Masehi, kemungkinan besar prasasti ini dikeluarkan Kerajaan Majapahit, dipimpin Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi, dan Wikramawardhana tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Informasi ini menjadi hal yang menarik, khususnya jika dihubungkan dengan Patih Gajah Mada, selaku patih dari Hayam Wuruk yang mengeluarkan prasasti Biluluk tahap awal. Jika memang benar, Gajah Mada terlahir di Lamongan, atau Lamongan Selatan, pastinya prasasti Biluluk tentu menjadi hal yang semakin menarik dalam pengulasan sejarah. Apakah ada keterkaitan antara Gajah Mada dengan penganugerahan gelar Sima pada masyarakat Bluluk atau Lamongan Selatan, sebagaimana dipaparkan dalam salah satu isi prasasti Biluluk? Tentulah untuk mengorek pertanyaan ini, pastilah membutuhkan pengkajian sejarah yang lebih intensif lagi. Kembali ke perihal prasasti Biluluk, sebagai prasasti penguat peradaban Majapahit di Lamongan. Pada prasasti Biluluk 1, yang berupa lempeng dengan ukiran 4 baris teks di sisi depan, yang dinamakan rekto, dan 6 di sisi belakang. Didapat sebuah fakta sejarah yang menarik, bahwa Biluluk atau Bluluk, dan Tanggulungan merupakan daerah yang dikarunia gelar Sima oleh Majapahit. Artinya masyarakat setempat diberikan kewenangan otonomi, untuk mengelola pajak tanpa perlu menyetorkan ke pemerintah pusat. Selain itu berkat gelar Sima, warga Biluluk juga diberikan sepenuhnya hak untuk mengelola perekonomian
termasuk kewenangan untuk menimba air asin atau acibukana banyu asin. Artinya, dari sinilah dapat diketahui jejak sejarah, bahwa Biluluk atau Bluluk, pernah menjadi daerah utama pertanian garam. Sebuah informasi yang mengejutkan, bagi daerah yang berada di deretan pegunungan Kapur Kendeng. Selain hal di atas, prasasti Biluluk I juga mendapati fakta lain yang semakin menguatkan Biluluk Lamongan, sebagai salah satu pusat peradaban Majapahit, bukan halnya sebatas daerah penyokong perekonomian pertanian. Prasasti Biluluk juga memaparkan Biluluk sebagai pusat budaya bidang keagamaan. Dikatakan dalam prasasti tersebut tentang adanya ritual pemujaan setahun sekali di daerah Biluluk. Namanya ritual pastilah juga terdapat sebuah bangunan pemujaan, sebagaimana bangunan Sang Hyang Patahunan, yang didirikan Prabu Airlangga untuk warga Pataan. Meski belum berhasil diungkap keberadaannya, ditemukannya reruntuhan candi di Boworejo daerah Cangkring, Bluluk, menjadi sebuah titik temu untuk mengungkap sejarah bangunan suci Majapahit di Lamongan. Hingga akhirnya diharapkan menjadikan sebuah penegas, tentang eksistensi Lamongan dalam peradaban Majapahit, yang pastinya bukan hanya sebatas pelengkap puzzle sejarah kerajaan Hindu terbesar tersebut. 9. Prasasti Karangbogem. Bertuliskan angka tahun 1387 Masehi dan berbahan logam, prasasti ini ditemukan di Bunga, Gresik, Jawa Timur. Isinya mengenai legalisasi wilayah tempat mencari sumber daya alam berupa ikan. Prasasti Karangbogem 1387 Masehi, merupakan prasasti logam satu keping. Prasasti ini dikeluarkan oleh seorang tokoh, 2 tahun sebelum wafat Sri Maharaja Hayam Wuruk. Siwi Sang mengidentifikasi tokoh, yang mengeluarkan prasasti ini, adalah Batara Parameswara Pamotan Wijaya Raja Sadia Kudamerta, Raja Kedaton Wetan yang wafat pada tahun 1388 Masehi. Terdapat penggunaan kata ingong yang artinya aku, bukannya ingsun. Berikut isi dan terjemahan prasasti menurut Muhammad Yamin, dalam buku Tata Negara Majapahit, Parwa 1-2, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1962. Terjemahan Lempeng bagian depan. Ketahuilah para mantra di Tira Arya Songga Pabayeman, Arya Carita dari Purut, dan Patih Lajer. Ketahuilah bahwa aku telah menetapkan tanah milik Patih Tamba di Karangbogem. Batas selatannya adalah tanah padang, batas timurnya adalah tanah dataran yang mentok ke Segara, batas barat adalah daerah pembabatan Alas Demung, sampai Segara. Sawahnya seluas 1 jung dan pembabatan hutannya sakikil. Itulah batasannya. Jangan diganggu gugat penetapan ini. Kemudian ada seorang kaulaku asal Gresik, pekerjaannya nelayan yang memiliki hutang sebesar 1/2 laksa, sama dengan 120.000. Sedapatnya dia akan memungut bantuan sesame nelayan. Kini mereka akan bebas dari tuntutan pihak Sedayu, tetapi mereka harus memenuhi tuntutan Deari dalam galangan ke-8 mereka diharuskan membayar terasi belacan seberat 1.000 bagi tiap pemilik tambak dan seisi tambak harus dibayarkan kepadaku. Ada pula pedagang anggogondok atau penyadap aren, yang mereka harus dibebaskan dari pemungutan cukai karena mereka sekarang dikenakan pembayaran cukai untuk pemujaan. Terjemahan Lempeng bagian belakang. 1/2. Menurut adat kebiasaan warga Taman seluruhnya. Tertanggal bulan ke-7, tahun Saka 8. Andaka Kakatang. 10. Prasasti Katiden. Terdapat 2 prasasti pada masa kerajaan Majapahit, yang diberi nama Prasasti Katiden, yaitu Prasasti Katiden I bertarikh 1314 Saka dan Prasasti Katiden II tahun 1317 Saka.
Tidak disebutkan nama raja dari kedua prasasti tersebut. Di dalam prasasti Katiden I, hanya terdapat kalimat sirah Sang Moktari Kertabuana, atau ia yang meninggal di Kertabuana, di mana kalimat ini menunjuk pada Raden Kudamerta, atau yang dikenal sebagai Bre Parameswara, yaitu Raja Kerajaan Bawahan, atau Vasal Majapahit di Wengker. Ia berkeraton di Pamotan, dengan nama Abhiseka Riwijaya Rajasa. Gelarnya adalah Paduka Batara Matahun Riwijaya Raja Santawikramo Tunggadewa, sebagaimana terbaca dari Prasasti Kusmala, bertarikh tanggal 14 Desember tahun 1350 Masehi atau 1272 AK. Kedua prasasti bernama Katinden ini, dikeluarkan di saat pemerintahan Majapahit, dipegang oleh Wikramawardhana, dan berisi peneguhan kembali suatu kebijakan, yang dulunya dikeluarkan oleh Bre Wengker Riwijaya Rajasa, kakek Kusumawardhani yang adalah permaisuri Wikramawardhana. Bre Wengker Riwijaya Rajasa menikah dengan Tribuana Tunggadewi, atau Bre Kahuripan, yang memiliki nama Raja Dewi Maharajasa atau Bre Daha. Dari pernikahan dengan Raja Dewi Maharajasa, ia memiliki anak perempuan yaitu Raja Saduhitendu Dewi, yang kelak menjadi Bre Lasem I. Dengan istrinya yang lain, ia memiliki anak bernama Paduka Sori. Paduka Sori adalah permaisuri Raja Hayam Wuruk. Dengan begitu, Riwijaya Rajasa adalah paman, dan sekaligus mertua Raja Hayam Wuruk, jadi masih termasuk keluarga dekat elit istana. Riwijaya Rajasa wafat pada tahun 1388 Masehi atau 1310 AK lalu didarmakan di Manar yang dikenal sebagai Wisnubawanapura. Prasasti Katiden yang pertama atau yang kita sebut Prasasti Katiden I dicatat pada sebuah lempengan berukuran 35,7 x 9,7 cm menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Bagian depannya memiliki 5 baris tulisan sedangkan bagian belakangnya 1 baris tulisan. Prasasti Katiden I dikeluarkan tahun 1314 Saka, pada bulan Caitra atau kalau menurut perkiraan, El-Ceh Damais adalah tanggal 24 Maret hingga tanggal 22 April tahun 1392 Masehi. Sekarang prasasti ini dikoleksi oleh Museum Nasional. Prasasti Katiden dialisuarakan, dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda, oleh W.F. Stutterheim dalam JBG 1937, dan selanjutnya untuk penerbitan Katalog Prasasti Koleksi Museum Nasional 1985, terjemahan bahasa Indonesianya dilakukan oleh Bucari dan Wibowo. Diketahui dari Prasasti Katiden I, bahwa Bre Wengker Sriwijaya Rajasa, adalah sosok yang sangat peduli dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut sesuai dari keterangan Nagarakretagama, yang mengatakan suatu peristiwa di mana Bre Wengker Riwijaya Rajasa, mengajak para petinggi lainnya untuk memperhatikan, dan peduli kepada lingkungan dan mencintai rakyat. Meskipun kedua prasasti ini tidak dikeluarkan secara bersamaan, tetapi isi pesan yang ada di dalam kedua prasasti tersebut, adalah perintah yang diteguhkan kembali, pada masa pemerintahan Wikramawardhana. Dengan begitu, meskipun Riwijaya Rajasa telah meninggal, perintahnya masih ditaati oleh penduduk Katiden. Bre Wengker Riwijaya Rajasa, memang sosok bijaksana, dan kebapaan yang lebih berperan, sebagai guru bangsa dan negarawan. Tidaklah mengherankan, bila dalam beberapa generasi selanjutnya, namanya tetap harum dan tetap dikenang.